Baik, kita akan lanjutkan untuk pembahasan kita pada video hari ini tentang energi total. Pada pertemuan sebelumnya, dulu pernah saya menyampaikan apa hubungan antara energi kinetik, energi total dengan energi diam, di mana dalam persamaan yang sudah kita dapatkan itu merupakan persamaan kesetaraan massa dan energi, ya, dimana energi kinetik sama dengan mc kuadrat min m0c kuadrat, dimana delta ek ini adalah energi kinetik relativistik, kemudian mc kuadrat ini adalah energi total, kemudian m0c kuadrat ini adalah energi diam. Kita akan lanjut dengan energi total. Dapat ditulis untuk energi total E sama dengan mc kuadrat, di mana mc kuadrat ini itu sama dengan energi diam ditambah dengan energi kinetik, m0c kuadrat ditambah k, atau dibuatkan persamaan E sama dengan m0 plus k. Nah, ini harus ingat baik-baik, untuk E ini adalah mc kuadrat, E0 nya ini sama dengan m0c kuadrat. Kita tahu ini adalah energi total, E0 ini adalah energi diam. Nah, jika benda bergerak, maka energi totalnya adalah E sama dengan mc kuadrat. Dengan menggunakan persamaan M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, maka E ini sama dengan M0 C pangkat 2 per akar 1 min V kuadrat C kuadrat, ya. Nah, kemudian dari persamaan ini, dari persamaan di atas, ya, ini mc kuadrat sama dengan m0c kuadrat plus k, maka kita peroleh k sama dengan E min E0. Nah, E nya itu m0c kuadrat per akar 1 min V kuadrat C kuadrat min m0c kuadrat. Jika V jauh lebih kecil daripada C, artinya kecepatan benda atau partikel yang bergerak itu jauh lebih kecil nilainya daripada C, misalnya pesawat terbang atau misalnya benda-benda yang dalam kehidupan kita sehari-hari, maka apakah berlaku energi kinetik itu sama dengan yang ini? Ternyata untuk mengeceknya kita bisa menggunakan deret binomial, ya, dimana 1 plus x pangkat n itu mendekati 1 plus n kali x. Nah, ini kita akan mengubah akar 1 min V kuadrat per C kuadrat ini menjadi persamaan ini. Nah, dimana akarnya ini, akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat ini kan misalnya akar 2. Akar 2 itu kan sama dengan 2 pangkat setengah, ya. Itu 2 pangkat setengah, seperti itu. Nah, karena dia di bawah pangkat setengahnya ini, maka kalau dinaikkan menjadi pembilang maka berubah tanda, sehingga 1 min V kuadrat per C kuadrat pangkat min setengah. Nah, jadi 1 plus min V kuadrat per C kuadrat pangkat min setengah. Maka kita bisa peroleh dari sini n nya itu kita bisa sesuaikan posisinya, n nya itu min V kuadrat per C kuadrat, x nya itu adalah pangkatnya itu yaitu min setengah, jadi x sama dengan min setengah. Maka kita bisa mengganti persamaan ini menjadi seperti ini, maka 1 min V kuadrat per C kuadrat kali min setengah, maka dia dikalikan, maka dia akan menghasilkan di bawah ini, nah, seperti ini, 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 1 plus V kuadrat per 2C kuadrat. Nah, ini dimasukkan ke persamaan K di atas. Nah, ke sini. Jadi kita masukkan ke sini.
persamaan untuk ya yang ini, maka diperoleh dengan matematika, kita peroleh seperti ini ya. Jadi yang ini, nilai ini kita ganti ke sini. Kita ganti, maka M0C kuadrat dalam kurung 1 min V kuadrat per 2C kuadrat min 1. Jadi satunya saling hilangkan 0. Nah, kemudian C kuadratnya juga saling menghilangkan 1, saling bagi mas saya. Maka setengah M0V kuadrat. Nah, ini berlaku. Jadi persamaan ini berlaku untuk benda yang gerakannya itu atau V-nya jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya atau dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut tentang partikel tak bermasa. Adakah partikel tak bermasa? Artinya adakah partikel yang masa diamnya 0? Artinya kalau dia diam, maka ada masanya. Nah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari tidak ada ya. Jadi kalau dia diam, pasti dia tetap punya massa. Nah, dalam mekanik klasik, suatu partikel harus memiliki massa diam supaya memiliki energi dan momentum. Namun dalam mekanika relativistik hal ini tidak berlaku. Artinya, supaya partikel itu bisa memiliki energi dan momentum, dia tidak boleh diam. Jadi kalau dalam mekanika relativistik ini tidak boleh diam. Jadi supaya apa? Supaya dia memiliki energi dan momentum. Nah, itu. Sehingga kecepatannya harus mendekati cahaya untuk partikel tak bermassa. Nah, dengan adanya kecepatannya sama dengan C, maka dia bisa memiliki energi dan momentum. Ya, kita tulis E sama dengan mc kuadrat. Ini disebut energi total, ini momentum M kali V. Maka dengan menggunakan persamaan, jika M0 massa diamnya 0, ya, jadi kalau dalam kondisi diam dan kecepatannya jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya, maka justru energi dan momentumnya 0. Ya, jadi dia tidak memiliki energi dan momentum. Jadi yang kita bahas ini adalah partikel yang tidak bermassa, partikel tak bermassa. Jadi dia menjadi tidak bermassa kalau dia memiliki kecepatan sama dengan c atau kecepatan cahaya. Tadi sudah saya bilang bahwa kalau dia diam maka justru tidak punya energi dan momentum, bisa dibuktikan di sini. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa memiliki energi dan momentum? Maka dia harus bergerak. Yaitu V sama dengan C. Maka dengan adanya gerakan mendekati kecepatan cahaya, maka dia bisa memiliki E dan P walaupun hasilnya tidak tentu. Seperti ini. Artinya partikel tak bermassa hanya bisa memiliki energi momentum jika bergerak dengan kecepatan cahaya. Untuk partikel tak bermassa, hubungan antara energi dan momentumnya adalah E sama dengan P kali C. Nah, P kali C. Jadi hubungan energi dan momentumnya adalah P kali C. Kenapa? Karena dia tidak punya energi diam, karena tidak boleh diam dia. Kalau dia diam, maka energinya 0. Nah, untuk memperolehnya, kita bisa gunakan persamaan ini. Ruas kiri dan ini, kita gunakan persamaan ini. Nah, ruas kiri, ruas kanan dikuadratkan, maka diperoleh E kuadrat sama dengan M0 kuadrat C pangkat 4 per 1 min V kuadrat C kuadrat, ya. Nah, dengan demikian bisa dilihat. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat hubungan antara momentum dan energi relativistik untuk semua partikel ini begini. E kuadrat sama dengan E0 kuadrat plus PC kuadrat. Ini hubungan energi dan momentum. Kalau yang di atas, yang ini adalah hubungan antara massa dan energi.
Kemudian, nah ini adalah hubungan antara energi dan momentum, di mana di sini ada persamaan P sebagai momentum dan E ini adalah energi. Nah, untuk partikel tak bermasa tadi sudah saya jelaskan, M0 nya 0, massa diamnya 0. Kalau massa diamnya 0, otomatis energi diamnya juga 0, maka hubungan energi dan momentum itu menjadi seperti ini. Jadi E kuadrat sama dengan E0 kuadrat plus PC pangkat 2. Nah, ini 0, ya 0, sehingga E kuadrat sama dengan PC kuadrat. Maka terbukti bahwa energi dan momentum, hubungan energi dan momentum untuk partikel tak bermassa itu E sama dengan P kali C. Kemudian ada dua jenis partikel tak bermassa. Yang pertama adalah foton dan yang kedua adalah neutrino, ya. Nah, untuk satuan untuk energi dan momentum, jadi dalam pembahasan kita tentang kesetaraan energi, tentang momentum relativistik, itu kita akan menggunakan elektron volt, satuan elektron volt, di mana elektron volt ini adalah energi kinetik sebuah benda yang muatannya sama dengan muatan sebuah elektron setelah bergerak melewati suatu beda potensial sebesar 1 volt. Sebuah benda yang mula-mula diam meledak menjadi dua bagian yang masing-masing bermassa 1 kg dan bergerak saling menjauh dengan kelajuan 0,6 C. Cari massa diam benda semula. Ya, jadi sebuah benda yang mula-mula diam. Jadi awalnya benda itu 1, kemudian meledak menjadi dua bagian yang masing-masing bergerak, masing-masing bermassa 1 kilo. Nah, ini dia. Jadi mula-mula diam, ini satu benda saja. Kemudian dia meledak, maka menghasilkan dua benda, M01 dan M02. Nah, kecepatannya V sama dengan 0,6 C, sama-sama 0,6 C. Nah, saling menjauh dengan kelajuan 0,6 C. Carilah, cari massa diam benda semula. Nah, kita gunakan hukum kekayaan energi berdasarkan gambar di atas. Energi total awal sebelum meledak bersama dengan energi total akhir setelah meledak. Nah, sebelum meledak, energi yang ada itu adalah energi diam saja, E0 plus K. Nah, yang ini setelah meledak, yang energinya E1 plus E2. Nah, ini K sama dengan 0 karena mula-mula diam. K sama dengan 0 karena mula-mula diam. Maka kita bisa menuliskan ya, ini jadi M ini kita tulis langsung ke bawah. Nah, jadi M0C kuadrat sama dengan M1C kuadrat plus M2C kuadrat, ya. Jadi nah ini M1C kuadrat ini kan energi total untuk yang ini, yang M atau pecahan yang pertama, dan M0C M2C kuadrat ini adalah energi total untuk pecahan yang kedua. Nah, jadi M1 itu sama dengan M01 C kuadrat, kita gunakan persamaan per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, ya. Jadi ini karena sama, M01 itu sama dengan M02, ya, itu 1 kg. Maka dan penyebutnya juga sama, C kuadrat pada masing-masing ruas kiri dan ruas kanan saling membagi, ya, saling membagi, ya. Ini maksudnya, ini saling membagi, maka hasilnya 1, ya. Nah, di sini kemudian yang ini kita masukkan V nya 0,6.
karena sama untuk masing-masing pecahan itu sama 0,6, maka 0,6 per C pangkat 2 juga pangkat 2, maka C kuadrat kedua 0,6 pangkat 2 0,36. Kemudian ini juga sama 1 min 0,36. Nah, ini sama karena penyebutnya sama, diambil salah satu saja. Jadi 1 kurang 0,36 itu hasilnya 0,64, diakarkan. Nah, ini 1 tambah 1 2 kg. Maka massa diam awalnya itu sama dengan 2 kg per 0,8 atau 20 per 8 2,5 kg. Jadi massa awal dari benda yang mula-mula diam tersebut adalah 2,5 kg sebelum dia pecah. Kita lanjut materi contoh soal kedua. Hitung momentum elektron yang energi kinetiknya 1 mega elektron volt, di mana energi diam elektron sama dengan 0,511 mega elektron volt. Jadi M ini mega. Setelah dari sini 1 mega elektron volt sama dengan 10 pangkat 6 elektron volt. Kalau 1 giga elektron volt 10 pangkat 9 mega elektron volt. Nah, yang kedua nanti hitunglah energi kinetik sebuah elektron yang momentumnya 2 mega elektron volt per C, di mana energi diam elektron sama 0,511 mega elektron volt. Jadi yang di sini nomor 2, mohon maaf, diketahui adalah energi kinetik dari sebuah elektron. Hitunglah berapa momentumnya. Jadi kalau kalau yang dicari momentum, maka kita harus menggunakan hubungan antara momentum dengan energi, yaitu yang ini. Nah, jadi kita akan menggunakan hubungan momentum dengan energi relativistik yang tadi kita gunakan bersamaan ini untuk mencari berapa besar momentumnya. Tadi kita sudah tahu bahwa energi kinetiknya 1 mega elektron volt, kemudian energi diamnya sudah ada. Nah, berarti kita bisa mengerjakan cara mengerjakannya. Nah, seperti ini. Energi kinetiknya 1 mega elektron volt, energi diamnya 0 sama dengan 0,511 mega elektron volt. Jadi kita tadi sudah saya bilang bahwa kita gunakan persamaan ini, ya. Persamaan ini kita gunakan, maka E sama dengan E0 plus K. Ini tetap E0 kuadrat tetap PC pangkat 2. Kemudian karena yang dicari P, maka kita pisahkan PC pangkat 2 nya dengan memindahkan E0 pangkat 2 ke ruas kiri, maka dia menjadi min E0 pangkat 2. Jadi E0 plus K pangkat 2 min E0 kuadrat, ya. Nah, tinggal masukkan nilainya. E0 ini 0,511 mega elektron volt plus K nya 1 mega elektron volt. Nah, dijumlahkan dulu baru dikuadratkan, ya, min. Nah, ini dijumlahkan dulu 0,511 mega elektron volt tambah 1 mega elektron volt 1,511 MeV pangkat 2 min 0,511 MeV pangkat 2. Nah, ini dipangkatkan angkanya 2,2, ini juga dipangkatkan jadi P kuadrat C kuadrat. Nah, jadi 2,283 MeV pangkat 2 0,261 MeV pangkat 2. Nah, ini oke, tinggal matematisnya saja, ya. Nah, ini karena masih dia berbentuk pangkat, makanya diakarkan nanti. Jadi kalau misalnya A sama dengan A pangkat 2 itu sama dengan B pangkat 2, nah, maka A itu kan sama dengan akar dari B pangkat 2, ya. Maka A itu sama dengan B. Nah, sama dengan ini. Jadi kalau di sini pangkat, maka pangkatnya itu bisa dihilangkan. Jadi 2,022 MeV pangkat 2 per C kuadrat, ya. Mohon maaf, ini akarnya belum, harusnya ke sini, harusnya panjang ke bawah, ya. Ini saya tambahkan, ya.
jadi di bawah dia semuanya ini masuk, bukan satu saja, sehingga MeV pangkat 2 per C pangkat 2 itu sama dengan 2,022 diakarkan jadi 1,422 ini hasilnya ya. Nah, untuk soal nomor 3, contoh soal nomor 3 sama. Ini dikembalikan dari nomor 2 yang tadi. Nomor 2 yang dicari momentum, nomor 3 ini yang dicari energi kinetik, di mana momentumnya sudah diketahui. Kembali dengan cara yang sama, kita gunakan persamaan hubungan antara momentum dan energi yang ini. Nah, yang diperoleh P-nya 2 mega elektron volt per C dan energi diam elektron 0,511 MeV. Nah, jadi dengan cara yang sama, dengan menggunakan matematik, konsep matematika, nah ini kita gunakan. Jadi ini tetap kita gunakan. Maaf. Nah, ini kita gunakan. Ini kita tetap gunakan. Nah, disinilah untuk K-nya bisa nanti akan muncul setelah E-nya diuraikan. Jadi E0 plus K pangkat 2 sama dengan E0 pangkat 2 plus PC pangkat 2. Nah, ini akar pangkat 2 nya pindahkan ke ruas kanan menjadi akar. Jadi E0 plus K sama dengan akar keseluruhan dari E0 kuadrat plus PC pangkat 2. Nah, ini E0 ini itu bisa pindah ke ruas kiri nanti ya, sehingga dia menjadi min E0. Maka K sama dengan E0 pangkat 2, nilainya dimasukkan 0,511 MeV pangkat 2 plus P nya itu ini ya, P nya kita bisa tulis 2 MeV per C kali C. Nah, ini bisa dihilangkan. Nah, ini kita bisa hilangkan. Nah, ini bisa kita hilangkan ya, ini dipangkatkan 2 jadi 0,261 MeV pangkat 2. Ini dipangkatkan 2 pangkat 2 4 MeV pangkat 2 MeV pangkat 2 tetap. Nah, ini jangan diakarkan, yang di luar akar 0,511 MeV. Nah, ini bisa dijumlahkan langsung ini. Nah, ini bisa dijumlahkan langsung 0,261 tambah 4 jadi 4,261 MeV pangkat 2. Nah, ini diakarkan dulu, maka diperoleh hasil, baru dikurangkan dengan 0,511 MeV ya. Nah, ini adalah beberapa partikel elementer yang bisa digunakan nanti untuk menghitung kalau ada soal-soal seperti yang di atas. Jadi untuk elektron, masa diamnya 9,109 kali 10 pangkat min 31 kg 0,511. Nah, ini saya keliru ini. Ini harusnya ini untuk yang ini saya keliru, ini 1,611 kali 10 pangkat min ya, min 27, jadi di atas dia harusnya yang ini ya, harusnya yang ini ya. Jadi ini salah ketik sih. Jadi untuk proton 1,673 kali 10 pangkat min 27, energi diamnya 938,3 MeV. Neutron 1,675 kali 10 pangkat min 27 kg. Kemudian energi diamnya 939,6 MeV. Nah, inilah yang nanti dijadikan sebagai informasi untuk mengetahui energi diam atau massa diam dari partikel dalam soal-soal yang ditanyakan. Nah, mungkin itu sebagai tambahan penjelasan dari materi kita tentang massa, energi, dan momentum relativistik. Coba dikerjakan latihannya ini, dikerjakan nomor 1 sampai nomor 4. Nanti bisa dikerjakan dan semoga bisa dipahami ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.